dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan akselerasi 10 juta sertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menyelenggarakan public hearing dan temu konsultasi pendampingan proses produk halal di Hotel Novotel Selasa 5 Juli 2022. Acara diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari kepala dinas, instansi terkait, Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, pendamping PPH, asosiasi pelaku usaha, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwa semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia serta dikonsumsi oleh masyarakat harus bersertifikat halal. Oleh sebab itu, menjadi tugas bagi kita semua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan sertifikat halal. Kakanwil berharap acara ini dapat memberikan informasi dan mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal demi terlaksananya percepatan layanan sertifikasi halal, sehingga target 100.000 sertifikat halal bagi UMK di Provinsi Lampung dapat tercapai. Kakanwil mengatakan Kementerian Agama Provinsi Lampung saat ini sudah memiliki 756 pendamping PPH. Dari jumlah tersebut, 438 pendamping PPH sudah terregistrasi. Puji Raharjo akan memberikan reward khusus bagi pendamping PPH yang paling banyak mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Mas Tuki, menyatakan keyakinannya atas komitmen bersama para tamu undangan demi menyukseskan jaminan produk halal, sekaligus mengakselerasi percepatan sertifikat produk halal bagi UMK. Ia mengatakan BPJPH sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal memiliki 10 tusi. Salah satunya adalah melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang masuk dan beredar dari luar negeri ke Indonesia. Oleh karenanya, melalui regulasi ini, BPJPH menjadi leading sektor terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Ya, kegiatan kita hari ini public hearing dan temu konsultasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan juga dinas-dinas di seluruh Provinsi Lampung yang terlibat dalam stakeholders atau pemangku kepentingan halal. Nah, sekali lagi, sertifikat halal itu salah satu tools saja dari sekian banyak yang harus dilakukan oleh UMK. Misalnya soal pengemasan, soal pemasaran, itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dan kalau sudah ada pemasaran yang bagus, pencatatan yang bagus, misalnya keuangannya sangat bagus, apalagi kemudian ditambah halal, nah mereka bisa naik kelas, bisa mereka melakukan ekspor. Saya dengar tadi itu ada keripik khas Lampung yang itu sudah masuk ke pasaran internasional, itu dilakukan oleh UMK, usaha mikro kecil. Nah, kalau ini kemudian bersertifikat halal, apalagi di berbagai negara itu juga mensyaratkan ya, ada sertifikasi halal di berbagai negara-negara tetangga kita, misalnya Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, itu produk-produk yang akan masuk itu kena kewajiban sertifikat halal. Karena memang kekuatan Indonesia berada di UMK ini, itulah tulang punggung perekonomian bangsa kita. Kalau UMK ini disentuh dan diberdayakan, salah satunya kami ini mengusung soal sertifikat halal, itu maka ini akan bisa mendorong perekonomian bangsa itu lebih besar. Inilah impact tadi yang saya sampaikan, bahwa manfaat langsung yang diperoleh oleh UMK, oleh pemerintah daerah adalah berdayanya UMK. Jadi multi efek ini yang ingin kita gulirkan, cari melalui ada sertifikat halal. Tentulah kementerian yang lainnya, misalnya Kementerian Koperasi dan UMK itu juga concern untuk bisa mendorong UMK dengan cara lain, dengan naik kelas tadi itu, termasuk tadi yang saya sebutkan untuk
memperbaiki di sisi misalnya penyediaan bahannya, bagaimana cara pengolahan bahan-bahan kaitan dengan makanan, minuman yang lebih baik dan seterusnya. Silahkan, itu akan sangat sinergis. Kita tentu mendorong penyuluh agama honorer kita yang juga sebagai pendamping PPH itu untuk bekerja, mendorong usaha mikro kecil itu untuk sertifikasi halal, terutama yang self declare ini. Ini tentu, dan bahkan saya memberi reward ke mereka untuk mereka yang bekerja keras untuk semakin banyak mendaftarkan pelaku usaha self declare tersebut. Ya, tentu yang pertama tadi kita memanfaatkan yang di program Sehati yang dibangun oleh Kementerian Agama. Setelah itu nanti kita akan edukasi masyarakat bahwa untuk self declare ini biayanya sangat murah, yaitu hanya Rp230.000. Nah, itu saya kira dengan biaya seperti itu tentu tidak memberatkan pelaku usaha, dan nanti penyuluh agama kita akan kita woro-woro, baik itu secara langsung melalui media sosial, melalui forum-forum, kita untuk mendorong itu terus, sehingga, dan yang terakhir tadi kita melibatkan pemerintah daerah. Kita tadi ingin mengajak kerjasama kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mendorong, untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil ini dalam program self declare tersebut, karena impact-nya cukup baik karena akan menimbulkan kepercayaan diri pelaku usaha sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka pasar yang lebih.